Nah, ini ada lagi pertanyaan live dari kolom chat live IG saya ya. Pertanyaan yang pertama dari Harry Person, Pak Harry Person. Pak Harry Person, semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya. Pertanyaannya PPG kategori B, Bu. Gimana kelanjutannya aja? Nanti Mas Dir akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Harry Person, Pak Harry Person, saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih, semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah, saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang, bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur, dari 97 Milesa Wai. Pertanyaannya Bu Milesa ya. Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada Bu Dijen. Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG Prajabatan akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG Prajabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan, 1 tahun berikutnya, memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut. Sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG Prajabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan. Nah, sehingga kuota pelaksanaan PPG Prajabatan itu juga akan ada sistem eliminasi Bu Dijen. Jadi kalau memang dibutuhkan 100, yang mendapat misalnya 150, kita tidak akan mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Bu Dijen. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Direktur. Jadi Bapak Ibu semua, tadi penjelasan dari Mas Direktur yang selama ini mengawal PPG ya, baik dalam jabatan maupun luar jabatan. Bapak Ibu, ini sekarang kalau di lokasi saya, ini baru pukul 16.12, tapi terlihatnya gelap ya, karena sekarang hujan makin deras dan kabut sudah mulai turun. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya, terlihat sekali sudah mulai gelap. Suasana jadi sangat gimana ya, sangat menyentuh perasaan ya. Keindahan alam Sembalun ini dibarengi dengan hujan yang deras, mulai deras. Mungkin mohon maaf kalau suara kita agak terganggu sampai di sana ya. Tapi ini adalah bagian dari dinamika alam yang sungguh indah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Fiih. Bang Fiih apa kabar? Semoga sehat terus. Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum sertif, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlah 1,6. Dari 1,6 itu 300.000-nya adalah belum S1, 200.000 dari Kemenag, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UKP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadik Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini.
belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, nggak lama lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Bu, mohon PPG Praja PAUD tambah kuota di NTP Bu. Gimana Mas Dir? Dari Rizkars. Bu Rizkars, silahkan. Jadi sekali lagi Bu Dijen, kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di LPTK di penyelenggara PPG di regional tersebut dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan Bu Dijen. Yeah. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota, namun kita hanya mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya itu. Nah, sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dijen antar sesama pelamar PPG Prajabatan. Nah, sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Dijen, karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG Prajabatan. Mas, terima kasih ya penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih di handphone saya nih, ada pertanyaan dari pertanyaannya, bocorannya kapan sih PPG Prajab akan dibuka tahun 2024? Tanya bocoran. Kira-kira bulan apa sih Mas? Tadi Bu Dijen kan udah itu mengumumkan dalam waktu yang sebentar tidak, ya.